namanya pembangkangan. Sudah menuduh sana sini Pak Jokowi cawe-cawe, kayaknya Ibu Mega yang justru cawe-cawe di negeri ini. Sampai kapan, Bu? Halo teman-teman perspektifku, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian untuk mencari sesuatu hal menarik apa hari ini seputar dunia perpolitikan tanah air. Dan seperti biasanya juga, karena tadi sudah aku singgung, yuk mendingan langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Ada 55 yang tidak hadir di acara hari ini. Dari 55 itu kami mendapatkan data, ada 6 ini telah menyampaikan surat izin kepada panitia. Dari 6 itu 5 itu karena memang sakit, jadi kita memahami ketidakhadiran mereka. Dan juga ada yang acara keluarga sehingga tidak bisa mengikuti retreat di Magelang ini. Namun demikian, karena acara ini sangat penting untuk memastikan program-program pusat itu sinkron dengan program di daerah, RPJMD juga bisa diputuskan dengan cepat, maka harus ada yang menggantikan dari kepala daerah yang tidak bisa hadir. Penting bahwa materi yang ada di Magelang ini disampaikan langsung juga pada saatnya kepada stakeholders di kota, kabupaten, atau provinsi masing-masing. Karena itu bagi yang diizinkan untuk tidak hadir dapat mengirimkan wakilnya, wakil kepala daerah untuk menggantikan mengikuti rangkaian acara di sini. Karena program ini tidak saja untuk memahami program-program pusat, tetapi juga sinkronisasi pusat dan daerah, dan memberikan ruang bagi semua kepala daerah untuk saling mengenal satu sama lain. Nah, kemudian untuk yang tidak ada kabar, kami masih menunggu apakah hari ini datangnya terlambat seperti beberapa orang yang hadir tadi. Dan untuk hal-hal yang lain, apabila memang kemudian diputuskan tidak hadir karena satu atau lain hal, maka panitia meminta agar kepala daerah yang bersangkutan mengirimkan wakilnya untuk mengikuti rangkaian acara di Magelang ini, seperti halnya mereka yang sakit atau ada kegiatan keluarga. Nah, ini bentuk perlawanan yang tadi aku bilang, teman-teman. Apakah ini suatu bentuk dari pembangkangan? Karena ketika itu diperintahkan oleh Pak Prabowo Subianto mengadakan retreat untuk kepala daerah, justru Ibu Ketum dengan instruksinya menginstruksikan kalau kepala daerah dari PDIP dilarang mengikuti atau menunda mengikuti retreat karena Pak Hasto ditangkap KPK. Ini tentunya jadi dilema banget ya. Dilema Gubernur DKI Jakarta, pilih ikut pemerintah pusat atau ikut ketum PDIP gitu. Jelas ini jadi hal yang membingungkan gitu ya. Ini antara ikut komandonya Ibu Ketum nih selaku ketua partai atau ikut komandonya RI 1 gitu, teman-teman. Ya harusnya sih ikut RI 1 ya, karena itu posisinya sebagai kepala daerah. Cuma nggak tahu lah. Mas ikut retret, Mas. Nah ini dia. Pak Pram ikut retret tadi. Ini ada Pak Pram yang Pak ikut retret nggak Pak hari ini Pak? Tidak menjawab, teman-teman. Bungkam soal itu. Kalau dia buka kaca dah. Mas ikut retret, Mas. Pak Pram ikut retret tadi hari ini Pak? Pak Tidak ada ikut retret nggak Pak hari ini Pak? Patah kata pun dari Pak Pram. Saya akan kasih judul Wakil Rakyat dari PD Perjuangan itu untuk ketua umum, bukan untuk rakyat ya. Dimana seorang Megawati kemarin memberikan instruksi kepada pejabat-pejabatnya yang sudah dilantik ya menjadi kepala daerah untuk menunda retret, yang dimana diinstruksikan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengikuti retret di Magelang. Uniknya pejabat ini kan harusnya mengikuti aturan yang ada, yang dimana seorang Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia adalah atasan yang paling tertinggi.
tapi dikendalikan oleh seorang ketua umum untuk tidak mengikuti retret pada waktu kemarin dan meminta untuk ditunda. Ini kan sekelas apa? Dan kita tahu kan rasanya bagaimana menjadi seorang Presiden Jokowi pada waktu itu yang begitu dikekang oleh seorang Megawati dan dari PDI Perjuangan memberikan aturan-aturan tersendiri. Aturan yang tidak masuk Ruang akal gerak Presiden sebenarnya. Jokowi pada waktu itu begitu dibatasi. Sangat. Ini faktanya seperti ini. Jadi bagi kalian yang belum sadar sampai sekarang, ya, itu sangat kebangetan bahwasanya seorang pemimpin tertinggi saja tidak dihiraukan dan harus mentaati aturan partai, aturan ketua umum. Bagaimana mau mengikuti hati nurani rakyat? Bagaimana itu harus membela dia. rakyat? Masih Tapi bisa untunglah mengikuti tidak sih. semua kader PDI Perjuangan yang menjadi wakil rakyat mengikuti arahan Megawati. Ada beberapa kader PDI Perjuangan yang tetap mengikuti ini. retret. Nah, daftarnya ada ada di 10 ya? bawah ini. Saya sebutkan. Kami dari surat tersebut itu masih Oh, ini yang kader yang tidak ikut, teman-teman. Dari kader PDIP Bupati tapi Karanganyar. masih ada bahasanya untuk menunggu. Nah, hari ini saya masih menunggu perintah selanjutnya. Jadi di surat dari ketua umum, ya. Aduh, iya bener sih. Aku jadi nggak kebayang gitu loh. Kalau saat ini sudah habis dilantik saja, masih tunduknya sama Ibu Ketum, bukan satu komando sama Pak Prabowo Subianto, terus gimana nantinya? Jangan-jangan yang dipentingin nanti cuma kepentingan partai aja nih. Makanya namanya petugas partai. Artinya kalau misalnya nanti ada arahan lebih lanjut dan kemudian boleh dengan menyusul retretnya seperti apa? Ya masih menunggu, kami masih menunggu instruksi dari DPP ataupun dari ketum. Tapi tidak disebutkan Pak Robert apa namanya salah satu alasan kenapa Tidak ada menyebutkan apapun, alasannya apa-apa. diminta untuk menunggu. Di surat tersebut ada saya. Suratnya itu diterima berarti setelah pelantikan kemarin. Sekitar jam 8 malam. Padahal ya ada persiapan untuk berangkat ke Magelang. Saya masih di Jakarta. Ini ada lagi nih, tegak lurus instruksi Ketum Megawati 4 kepala daerah dari PDI Perjuangan di Jabar tunda ikut retreat Magelang. Nah, ini berita mengejutkan saya, jujur saja. Ibu Megawati meminta kepada kader PDIP yang menjadi wali kota kepala daerah jangan ikut retreat Nah, ini pembekalan dari Presiden Prabowo. bikin geleng-geleng kita semuanya ini. Luar Bisa biasa. segitunya gitu. Jadi benar dugaan saya, Megawati ini memang susah move on. Benar-benar. Megawati lupa, ibu lupa. Kepala daerah itu dipilih rakyat, bukan dipilih oleh ibu. Ya, dipilih oleh rakyat untuk mensejahterakan rakyat, bukan mensejahterakan partai ibu Tuh, atau kan? ibu sendiri. Seperti yang aku bilang tadi. Mereka kepala daerah itu dipilih oleh rakyat sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 dan membawa amanat bagi bangsa ini untuk memajukan kota, kabupaten, provinsi. Bagaimana mungkin ibu mengajarkan tidak ikut pembekalan, tidak ikut retreat, di mana Presiden Prabowo akan memberitahu ya kiat-kiat sukses menjadi kepala daerah. Bagaimana mungkin kepala daerah, baik itu wali kota, bupati, gubernur, tidak bekerja sama dengan presiden? Saya yakin dan percaya Gubernur DKI Pramono Anung yang merupakan kader penting Megawati, dia pasti ikut retreat. Dia pasti mengabaikan perintah ibu, instruksi ibu. Saya percaya itu. Dan saya juga percaya semua kepala daerah dari kader PDIP akan mengabaikan
perintah Ibu Megawati. Karena ini perintah Mbalelo namanya. Ya. Ya. PDIP harus memberikan contoh teladan bahwa partai politik Ini itu sangat hanya tidak sebuah teladan sekali. kendaraan untuk mencapai tujuan-tujuan kekuasaan. Dan ketika kekuasaan itu didapat, dia tidak lagi berada untuk mengurus partainya. Dia akan mengurus rakyat di mana dia dipilih. Ini luar biasa dan sangat mengejutkan saya bahwa ternyata Ibu Megawati ya tidak punya visi bagi bangsa ini. Visinya hanya untuk dirinya sendiri. Hanya untuk partainya, bukan untuk bangsa ini. Ya, saya bersyukur Anda terpilih ya di kader PDIP menjadi kepala daerah. Tapi ingat, Anda adalah bukan petugas partai. Anda adalah petugas rakyat sekarang. Tuh, dengerin. Petugas rakyat bukan petugas partai. Melanggar undang-undang hanya untuk jadi petugas partai. Bentar. Oh, ini masuk di undang-undang, teman-teman. Pelaksanaan Retreat 2025 merupakan amanat UU nomor 23 tahun 2014 dan diatur lebih lanjut dalam PP nomor 212 tahun 2017 serta Permendagri nomor 9 tahun 2023 sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat terhadap kepala daerah. Berarti kalau Ibu Ketum itu melarang atau menyuruh ya, menginstruksikan untuk menunda para kepala daerahnya, berarti itu sama halnya dengan melanggar undang-undang, amanat undang-undang. Apakah negarawan seperti itu? Ngejar waktu, terus selesai paripurna saya langsung ke Magelang. Orang-orang yang mendapatkan komando minimal dari maksimal RI1, jam 3 sore. Iya, jadwalnya Tetap ikut retreat Pak ini Pak. ikut. Ada instruksi Pak. Alhamdulillah masih ada yang sadar kalau dia itu sudah menjadi petugas rakyat bukan Ngejar petugas waktu, partai. Terus selesai paripurna. Nih ada lagi nih, abaikan instruksi Megawati sebagian kepala daerah PDIP di Jawa Tengah tetap ikut retreat di Akmil Magelang. Meski ada larangan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma tetap mengikuti retret atau pembekalan di Magelang, Jawa Tengah bersama dengan kepala daerah lainnya. Dari pantauan hari pertama kerja, Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma tidak nampak ada di ruang kerjanya. Wakil Bupati Brebes Wurja mengatakan, Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma hari ini berangkat ke Magelang untuk mengikuti retret selama 1 pekan ke depan. Paramita Widya Kusuma merupakan kader PDIP dan mantan anggota DPR RI dari fraksi PDIP yang baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Bupati Brebes. Pasca ditahannya Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengeluarkan instruksi kepada seluruh kader PDIP yang telah dilantik sebagai kepala daerah untuk tidak mengikuti retret di Akmil Magelang yang mulai digelar hari ini. Untuk Ibu Bupati sendiri hari ini jadwalnya mengikuti retret. Berapa hari itu Pak? Itu sampai tanggal 28. Berangkat sejak kapan sih Pak Bupati? Sejak hari ini. Oh sejak hari ini ya? Hari ini pagi. Berarti hari pertama kerja tidak di kantor tapi di kegiatan pembekalan di itu ya Pak ya? Di Magelang ya? Sampai tanggal berapa Pak? Sampai tanggal 28. Sanksinya itu lebih kepada aturan dari kepanitiaan saat ini. Ya, jadi di undang-undang itu tidak ada misalnya berujung pada hal-hal lain secara hukum konsekuensinya tidak ada ya. Tetapi ada kebijaksanaan sesuai dengan tahun pelaksanaannya yang akan kita sampaikan nanti sore hari. Yap, baik teman-teman. Ya. Saya komentar ini Pak Unif, kabarnya ada presiden yang terdahulu yang akan... Ya, kita ingin ada tokoh bangsa yang juga berbagi pengalaman, kebijaksanaan dan kebijakan. Tapi sekali lagi tentu masih harus kita pastikan lagi konfirmasinya karena masih menyesuaikan terkait dengan jadwal yang sesuai. Oh, menarik teman-teman. Ini emang ada isu gitu ya yang mengatakan kalau misalkan nanti di waktu retreat itu ada pembicara
Ya pasti ada pembicara dong, dan di mana salah satu pembicaranya itu adalah Pak Joko Widodo. Yang kemudian kalau kita coba lihat di komentar ada yang menarik. Nih dia. Oh, Mulyono mau hadir toh. Pantesan PDIP mengeluarkan surat. Atau jangan-jangan surat itu bukan karena Pak Hasto ditahan, tapi karena Pak Joko Widodo itu rencananya mau jadi pemateri. Masa gara-gara itu kok lebih ke kanak-kanakan kalau gitu? Kepala daerah yang hadir mengaku antusias dan telah melakukan sejumlah persiapan ini untuk mengikuti agenda retret yang baru pertama kali dilakukan pada masa kepemimpinan Prabowo Gibran. Persiapannya sama aja kayak yang lain seperti disampaikan persiapan tadi, sama aja. Kemarin setelah pelantikan istirahat, tidurnya cukup, berangkat ke sini udah siap menerima gemblengan. Yang penting mungkin adalah mengkonsolidasikan pikiran-pikiran kita dan fungsi gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Setelah mendapatkan pengarahan di Wisma Sumbing, para kepala daerah yang hadir dibagi menjadi beberapa kelompok dan langsung memasuki pintu gerbang Akademi Militer yang disambut dengan drum band oleh anggota TNI Angkatan Darat. Agenda hari pertama berlangsung hingga malam hari, ditutup dengan agenda ramah tamah seluruh kepala daerah. Persiapannya apa, Bu? Persiapannya teman-teman. Iya. Kemudian ini juga pertama kali langsung terjun ke politik. Iya. Ada hal berbeda nggak yang Ibu siapkan gitu? Karena ini kan hal yang baru gitu. Siap mental dan fisik dan berdoa. Persiapan fisiknya seperti apa? Olahraga, makan yang cukup, istirahat sehat, minum air yang banyak. Olahraganya nyaman, Bu? Seru dan keren. Bu masuk kompi apa, Bu? Peloton berapa? Kompi A Peloton 1. Ya, makasih. Ada beberapa daerah. Oh, ini semakin baik di menarik provinsi, teman-teman. Kabupaten kota, di mana Partai Golkar berkoalisi. Ya berkoalisi sebutlah dengan teman-teman dengan dari Partai PDIP. Salah satu di antaranya misalkan yang paling dekat di sini adalah Kota Tangerang. Ya, jadi di situ adalah wali kotanya adalah ketua Partai Golkar dan wakilnya adalah dari PDIP. Dan juga banyak dari daerah-daerah lain mempertanyakan karena setelah ini bocor apa secara terpublikasi lalu mereka mempertanyakan kepada kami bagaimana kami ini. Nah, oleh karena itu izinkan pada hari ini kami ingin menyampaikan bagaimana sikap ya pandangan secara tegas dari Partai Golkar dalam merespon pertanyaan-pertanyaan kader-kader Partai Golkar dan atau yang terpilih yang diusung bersama-sama. Jadi ada beberapa kader bukan kader Partai Golkar tetapi tetap bertanya kepada kami kenapa, karena Partai Golkar mengusung bersama dengan partai-partai yang ada, tentu mempertanyakan. Nah, oleh karena itu kami ingin menjelaskan pertama bahwa program retreat itu adalah sebuah program dalam pandangan Partai Golkar adalah sebuah program yang sangat fungsional dalam rangka untuk membangun profesionalitas, dalam rangka untuk memberikan semangat, dalam rangka untuk memberikan wawasan. Jadi retreat itu bagi Partai Golkar itu semacam orientasi kerja. Oke. Ya, bagi para kepala-kepala daerah sebelum memulai tugasnya maka diberikan di situ ya semacam berikan suatu pembekalan, diberikan modal ya, dan karena itu kami anggap sebagai semacam sebuah orientasi kerja. Ada di beberapa daerah PDIP memenangkan di sana tidak semuanya dari kader PDIP karena kebetulan PDIP juga berkoalisi dengan partai lain. Makanya dari adanya perbedaan ini Golkar buka suara kalau untuk masalah ini Golkar tidak sejalan dengan PDIP karena Golkar memilih untuk mengikuti perintah dari Presiden soal retreat kepala daerah seperti itu teman-teman. Pak, izin Pak, soal instruksi Pak Bu Mega Pak. Sebentar, wartawan doorstop Masinton menjelang retreat di Akmil, tapi salah. Apa yang salah? Oh, saya enggak. Oh iya Pak. Pak, ini rencana mau mana? Ini Bung Masinton, tapi agak beda gitu ya? Sekarang ini.
Mau ke Jogja. Oh, ke Jogja. Ya, mau ke Magelang. Iya. Lain. Sorry. Ada agenda apa, Pak? Di Jogja, Pak? Pak, mungkin persiapan retreat di Magelang, Pak. Pak, sedikit Pak komentar soal instruksi Bu Mega, Pak. Pak, satu orang dengan perintahnya Mega. Ya kita orang PD-nya. Nih. Oh, Oh, ternyata yang salah orangnya, teman-teman. Dikira tadi Bung Masinton tapi bukan gitu ya. Emang agak mirip sih, tapi bukan, teman-teman. Ternyata ya ampun. Udah diikutin sama wartawan loh tadi, Pak. Ditanya-tanya soal masalah retreat dan juga soal Ibu Megawati. Soalnya Bung Masinton ini kan juga memenangkan pilkada kemarin gitu ya, di Tapanuli Tengah kalau nggak salah. Ternyata bukan Bung Masinton, teman-teman. Salah orang ternyata. Aduh, bisa-bisanya nih. Emang agak mirip sih ya. Agak mirip lah sama Bung Masinton. Kira-kira gimana nih kalau menurut pandangan dari kalian semuanya, teman-teman? Sila ulangi. Tapi ya sudahlah ya, sekarang giliran kalian nih. Gimana pendapat kalian mengenai video kita hari ini? Yuk langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih.